Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Jadilah terang. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih semuanya? Oh, baik semua? Puji Tuhan. Apa? Ada yang sakit? Wah, kakak doakan semoga semuanya lekas pulih ya. Oke adik-adik, dimanapun kalian berada, sudah siap untuk kebaktian hari ini? Siap! Yeay! Oke, semuanya sudah cantik? Cakep? Oke, kalau sudah, alat tulis sama Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau semuanya sudah siap, mari kita mulai kebaktian kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersuka dalam Tuhan. Hari
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum pertama sampai dengan ke-10. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat yang dibacakan oleh Amang Sintua. Nah adik-adik, mungkin selama minggu kemarin secara sadar ataupun tidak sadar kita telah melanggar apa yang telah Tuhan berikan melalui hukum Taurat itu. Nah, tapi melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, kita semua telah terbebas dari dosa, supaya nanti kita bisa hidup bersama Allah Bapa di surga kelak. Kita akan bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Anak-anak, mari kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Setiap hari kita memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi, seperti makan, minum, sekolah, dan lainnya. Tapi Tuhan berkata kita tidak perlu khawatir karena Tuhan akan memenuhi segala yang kita butuhkan. Kita akan bernyanyi dari PKJ 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dan dibawakan oleh Amang Sintua. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
hasrat, hatiku ku rindu seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Adik-adik, sebentar kita akan menerima berkat melalui firman yang akan disajikan. Kiranya adik-adik juga telah mempersiapkan Alkitabnya supaya kita bisa membacanya bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas waktu kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi iman kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Maka akan bacakan untuk kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Nats yang sangat indah ya adik-adik, seperti dikatakan di ayat 14. Di ayat 14, hendaklah engkau tetap berpegang teguh pada kebenaran, yang berarti kita diperintahkan kepada kita supaya melakukan kebenaran. Sekarang Amang nanya nih, apa itu kebenaran? Apa? Ayo, coba dipikirkan. Apa itu kebenaran? Nah, Amang jawab aja ya. Kebenaran adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kebenaran itu adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa perbuatan yang dikehendaki Tuhan? Hormat kepada orang tua, ya, jujur, ya tadi ya, tidak berbohong, rajin, melakukan perintah-perintah orang tua, ya, tidak mencuri, dan lain
sebagainya, ya. Nah, kalau Amang nanya ya, kebenaran itu pertama sekali siapa yang ngasih atau siapa yang memberikan pengajaran kebenaran kepada kalian, ya? Siapa yang memberikan pengajaran kebenaran kepada kalian, ya? Jadi kalau Amang ingat dulu masih kecil dulu mama, terutama mama ya, itu sering mengajarkan ke Amang dulu melalui lagu-lagu rohani, ya. Masih ingat nggak lagunya yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu? Ada lagunya Met met awon bain ias rohakon sasadahu Yesus dongaku tok tok amen. Nah, itu yang selalu Bapak ingat. Amang ingat ya, waktu masih kecil apa yang dinyanyikan oleh mama dulu, ya. Demikian juga kalian, ya. Mungkin Bapak, Mama juga sama. Termasuk juga opung, ya. Opung kalian kalau masih ada diajarkan lagu-lagu rohani, cerita-cerita tentang cerita yang ada di Alkitab, cerita Tuhan Yesus, cerita tentang Daud, ya, dan macam-macam yang diajarkan melalui tadi nyanyian maupun cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, ya. Sehingga sampai saat ini itu terngiang terus, ya. Terngiang terus apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Kalau kayak pohon gitu ya. Pohon supaya tegak tuh gimana? Harus ada akarnya. Akarnya harus kuat supaya pohonnya tegak, ya. Jadi tadi firman-firman tadi yang melalui lagu, melalui cerita itu menguatkan iman kita, ya. Waktu kecil begitu kuat sehingga ketika ada godaan, ya, ada ajakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tadi apa tadi yang kebenaran tadi adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya ada yang ngajak, ayo kita mencuri misalnya gitu, ya. Diajak sama temennya, ya. Tadi kalau yang nggak punya iman tadi gampang terbawa. Atau misalnya diajak karena main apa tadi tuh, main dari gadgetnya, ya, sampai lupa waktu, sampai nanti kalau ininya marah sama orang tua, ya, minta pulsa, minta apa segala, akhirnya orang tuanya stres, ya, gitu. Nah, itulah contoh-contoh dari pengajaran. Kalau adik-adik selain dari orang tua, siapa lagi yang mengajarkan tentang firman Tuhan tadi, tentang kebenaran tadi? Dari siapa? Ya, betul, ya. Dari guru-guru sekolah minggu, ya. Hari Minggu diajarkan oleh kakak, abang dari guru sekolah minggu tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa lagi selain kakak-kakak guru-guru sekolah minggu? Bisa dari Amang Pendeta, ya, Amang Sintua. Juga kalau kalian sudah sekolah, guru-guru agama di sekolah, ya. Nah, itu semuanya juga mengajarkan tentang kebenaran. Kebenaran tadi itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Jadi itulah mengenai kebenaran, ya. Jadi walaupun misalnya adik-adik dimanapun berada di sekolah, nanti kalau adik-adik makin besar itu tetap terngiang kebenaran itu, adik-adik tetap kuat, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terbawa-bawa, ya, karena selalu ingat apa yang diberikan oleh orang tua kita terutama, ya, atau dengan guru-guru sekolah minggu. Jadi berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, berterima kasih kepada orang tua, hormat kepada orang tua, ya, termasuk kepada opung, ya, opung Boru, opung Doli, ya, yang pasti mengajarkan hal-hal yang benar, yang baik. Jadi untuk menguatkan adik-adik, ya, supaya
kebenaran itu tetap ada di dalam hati kita, ya, maka sesuai dengan tadi yang Amang katakan, kita baca saja di ayat 14-15 ya, sebagai penutup dari khotbah atau kebaktian kita pada minggu hari ini. Amang bacakan ya, di ayat 14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami dengar, apa yang kami baca tadi Tuhan, melalui kebenaran yang telah diajarkan oleh kakak, guru sekolah minggu, oleh orang tua kami, oleh opung, bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua. Semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita ya. Sebentar lagi kita akan mengucap syukur yang akan kita berikan dalam bentuk persembahan. Adik-adik, persembahannya seperti biasa, boleh nanti dimasukkan ke amplop dan nanti dititipkan ke orang tua atau ditransferkan ke gereja di nomor bawah ini ya. Jangan lupa kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan pada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke adik-adik, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Kita ambil saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, kebaktian kita sudah selesai. Berikutnya adik-adik jangan lupa ya, ikut pengajaran di kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Ke dalam